Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat sehat, yang telah memberikan kita nikmat membaca Al-Quran di setiap harinya. Salawat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini, sebelum saya mulai, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Ya, insyaallah semoga semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan semangat dalam menghafal Al-Qur'an, terutama untuk angkatan saya ya, yang kembali lagi kita berjuang, kita berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan, yaitu menghafal Al-Qur'an. Dan alhamdulillah juga ya, saya kembali lagi bisa berbicara di depan teman-teman. Sudah lama saya tidak berbicara di depan teman-teman ya. Dan insya Allah hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang unik ya. Kenapa disebut unik ya? Karena biasanya sesuatu yang disampaikan atau perkataan yang disampaikan itu keluar dari mulut orang-orang terbaik, mulut orang-orang yang mungkin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kali ini, kenapa disebut unik? Saya menyampaikan perkataan atau statement ya. Misalnya banyak ya statement di Al-Qur'an juga, statement Abu Lahab ada ya. Cuman perkataan Abu Lahab ada nggak kira-kira di Al-Qur'an? Nggak ada ya? Ada nggak? Nah, saya ingin menyampaikan dua perkataan saja ya. Dan ini juga pernah saya sampaikan di kultum sebelum-sebelumnya ya. Yaitu perkataan manusia terzalim di dunia, di muka bumi. Siapa itu? Fir'aun ya. Alhamdulillah pada sudah tahu ya. Kenapa saya ingin menyampaikan perkataan Fir'aun ini? Karena ya saya sebut tadi ya, unik. Kenapa unik? Karena ada dua statement yang disebutkan dalam keadaan yang sama. Yang pertama di dalam surah An-Nazi'at, An-Nazi'at ayat berapa? 20, ayat berapa sih? Faqala, yang bunyinya itu faqala ana rabbukumul a'la. Yaitu Firaun berkata, aku Tuhan kalian yang paling tinggi ya. Dalam ayat ini mengandung apa sih nuansa kesyirikan ya. Maksudnya kesyirikan yang melebihi mungkin ya kesyirikan. Kan kalau syirik itu artinya apa? Mensetarakan atau menyamakan Allah dengan hal-hal yang lain ya kan. Nah, kalau ini dia melebihi itu gitu. Maksudnya dia udah mengakui bahwa saya itu Tuhan kalian yang paling tinggi gitu ya. Nah, itu statement yang pertama. Yang kedua, dalam surah apa tadi? Surah Yunus. Yang ini apa, yang tenggelamnya Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Nah, perkataan ini berbalik dari yang sebelumnya ya. Dia mengaku beriman kepada Allah yang itu Tuhannya Bani Israel ya kan. Dan dia juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin. Dari statement yang pertama, perkataan yang dikatakan dia adalah faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengakui Tuhan mengakui dirinya itu bahwa dia Tuhan yang paling tinggi. Nah, di sini pada saat itu keadaannya dia orang yang kaya raya, penguasa Mesir, benar? Firaun penguasa Mesir ya, raja Mesir, dan dia menjadi raja. Sama ketika dia mau tenggelam juga sama, dia
penguasa Mesir, statusnya masih penguasa Mesir, orang kaya dan raja. Tapi kenapa dia bisa mengatakan dua statement ini dalam keadaan yang sama gitu? Apa dibalik dua perkataan dia ini? Nah, dari ayat yang pertama kita sudah mengetahui ya, berarti dia mengakui bahwa bahwa dia itu Tuhan yang paling tinggi, itu dalam keadaan kaya dan dia merasa kaya. Dia merasa orang yang paling kaya. Dia raja dan dia merasa berkuasa pada saat itu. Dia mungkin pintar dan dia merasa orang yang paling pintar mungkin ketika itu. Namun pada perkataan yang kedua yang dia katakan, dia beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan dia menyerahkan diri kepada Allah. Dia sama, pada waktu itu sama, dia juga seorang raja. Namun kekuasaannya tidak bisa membuatnya selamat dari lautan tersebut. Kekayaannya, dia tidak merasa memiliki kekayaan. Dia kaya, tapi kekayaannya tidak bermanfaat dan tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika tenggelam di lautan. Dan bahkan pada saat itu dia melihat pasukannya tenggelam bersama dirinya sendiri. Nah, di sini menggambarkan bahwa pada ayat yang pertama, statement yang pertama, faqala ana rabbukumul a'la. Sama, semua kita ketika kita merasa diri kita besar, diri kita itu berkuasa, maka kesombongan itu pun akan ada ya pada ketika itu. Namun ketika kita merasa kita kaya, tapi kita tidak merasa kaya, kita punya kekuasaan, tapi kita tidak merasa berkuasa, maka di sini ada benih. Kalau yang ayat pertama itu bisa menjadi benih-benih kezoliman atau ia merasa bahwa dirinya itu orang paling besar. Nah, namun yang kedua, ayat yang kedua bisa menjadikan kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Fir'aun, penguasa Mesir, apa bedanya dengan Umar bin Khattab? Coba. Sama manusia kan? Sama ya? Sama manusia. Namun dibandingkan Umar, menurut saya ya, nggak tahu kalau misalkan salah, tolong dibenerin. Menurut saya, kalau Umar itu lebih tinggi daripada Fir'aun. Sedangkan Fir'aun itu cuma penguasa Mesir doang. Tapi kalau Umar itu yang membebaskan banyak gitu ya. Salah satunya Suriah,